warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Evelyn Minata, absen 7. Saya Muhammad Eko Agustian, absen 21. Saya Kesha Alfarata Kandarika, absen 14. Saya Nisa Salsabila, absen 26. Saya Iqnabil Sadiobeto Sandrianto, absen 12. Kali ini kami akan membawakan berita tentang tata usaha yang berada dalam sekolah. Mari kita saksikan. Halo pemirsa, saya Evelyn Winata sebagai CO host. Dan saya Muhammad Eko Agustian sebagai host. Kali ini kita akan membawakan berita terkait dengan pekerjaan tata usaha di sekolah SMA Negeri 1 Jember. Nah, kalau kalian penasaran, boleh ikut kami. Mari kita saksikan. Yuk. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber dari tata usaha sendiri yang akan kita tanyai beberapa pertanyaan tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yuk, langsung saja. Misi, boleh perkenalan dulu? Boleh. Nama saya Pak Eko sebagai Kepala Tata Usaha di SMA 1 Jember. Dari itu. Terima kasih ya. Nah, jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan terkait dengan tata usaha, Pak. Yang pertama, sebenarnya apa sih tugas utama tata usaha di sekolah ini? Ya, tugas utama tata usaha di sekolah adalah membantu kegiatan Bapak Ibu guru dalam mendukung pembelajaran, seperti kita ada persuratan, terus sudah ada pesuruh, kemudian ada di bagian IT, kemudian ada di bagian persuratan dan juga bagian operator. Seperti itu. Dan pertanyaan kedua, bagaimana pembagian kerja di bagian tata usaha? Nah, bagian kerja itu sesuai dengan pendidikannya. Contohnya Pak Eko itu di S1 sosial. Jadi dari awal sudah sampai sekarang menjadi kepala tata usaha. Kemudian bagian persuratan itu dari SMK. Terus kemudian operator Pak Firman sama Pak Haji itu S1 komputer sesuai dengan bidangnya. Terus Bu Iin sama Pak Leo itu juga Bu Iin D3 perpustakaan, jadi sesuai. Pak Leo SMA mendukung Bu Iin. Kemudian yang di operator sana bagian IT itu mereka juga menguasai IT meskipun ada yang SMA dan D3. Jadi didasari oleh level kegiatan pendidikan. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan peran tata usaha dengan guru maupun staf lainnya? Nah, ini perbedaan tata usaha dengan guru tugasnya hanya mengajar. Nah, kami yang melaksanakan kegiatan administrasi atau yang mendukung selama guru itu mengajar. Contohnya kalau ada kerusakan dan sebagainya, bagian kami. Terus untuk ATK tulis dan kebersihan dan sebagainya itu kita yang mengerjakan. Seperti itu. Yang pertanyaan keempat, bagaimana cara tata usaha mendukung kelancaran belajar mengajar? Nah, contohnya ketika siswa itu meminjam LCD proyektor itu sudah ada, kabel kolor itu sudah ada. Kemudian kalau misalkan di kelas ada gangguan listrik, lampu padam, kemudian ada meja kursi yang rusak, kita yang menangani. Jadi itu yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Terus yang kelima, apa saja dokumen penting yang dikelola tata usaha? Nah, dokumen penting ini begini: dokumen untuk kesiswaan, dokumen untuk kurikulum, dokumen untuk humas, dokumen untuk ini terkait dengan persuratan itu banyak sekali. Contohnya surat masuk, surat keluar yang didokumentasikan. Kemudian ijazah yang tidak kalah pentingnya. Kemudian berkas-berkas yang terkait dengan siswa, berkas yang terkait dengan Bapak Ibu guru, itu yang kita dokumentasikan. Jadi dokumen itu ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, bagaimana proses pencatatan administrasi siswa baru? Apakah di ranahnya tata usaha? Iya, proses pencatatan siswa baru itu ada di dalam tata usaha. Itu terkait dengan Dapodik. Jadi bagian yang mengisi itu bagian IT.
petugas dapodik namanya. Jadi dari proses penerimaan terus sampai pengumuman, pengolahan data sampai siswa baru itu terdaftar di dapodik, itu tugas karena kita khususnya yang terkait dengan dapodik. Lanjut yang ketujuh, apa sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data siswa dan guru? Gini, kalau siswa itu terkait dapodik, kalau guru terkait dengan e-master namanya. Jadi ada e-master, ada CASN. Itu sudah. Kalau di SMA 1 Jember ini apakah ada presensi untuk guru gitu? Ada presensi untuk guru, tapi yang dipergunakan itu yang ASN. ASN itu aparatur sipil negara. Jadi itu yang menggunakan, ada presensi itu. Namanya e-presensi Jatim. Untuk keuangan sekolah, apakah juga ada ranahnya tata usaha untuk mengelolanya atau mencatat? Ada. Ranahnya tata usaha itu contohnya ketika ini gaji di guru dan karyawan, khususnya yang bukan ASN loh ya. Tuh. Prosedurnya gimana coba pencatatan? Prosedurnya ya ini, ketika uang diterima catat, ketika uang dikeluarkan, ketika bapak ibu guru yang non ASN mengambil gajinya, itu dicatat di situ, dilaporkan ke kepala sekolah. Bagaimana tata usaha memastikan transparansi keuangan sekolah? Transparansi keuangan sekolah yaitu ketika ada yang membutuhkan, ya monggo kita perlihatkan, tapi tidak semua transparansi itu harus transparan. Maksudnya begini, ketika yang tidak membutuhkan kita tidak akan beritahu gitu loh. Tapi yang membutuhkan informasi kita persilahkan. Tapi seizin kepala sekolah dulu. Jadi masih Ya, harus izin gitu ya? tidak harus harus langsung butuh ini langsung enggak. Ya, yang terakhir nih Pak, Ya. apa kendala yang sering muncul dalam pengelolaan administrasi keuangan? Untuk kendalanya administrasi keuangan yang sekarang itu karena keuangan kondisinya terbatas, terus kebutuhannya besar, nah jadi harus memilah dan memilih mana yang penting dulu gitu, yang dibutuhkan apa. Terus kemudian setelah kebutuhan yang penting itu dilakukan, baru kebutuhan yang kurang penting. Jadi itu Skala prioritas. ya skala prioritas. Tapi yang penting kan untuk ini kegiatan pembelajaran siswa itu bisa terpenuhi dulu, baru yang lain. Diutamakan siswanya dulu. Iya. Cukup sekian dari kami pertanyaan. Kita mau lanjut ke narasumber lain. Iya, Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Teman kita udah dari narasumber kedua kita, yaitu boleh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Deviana Istiqomah. Saya di sini bagian persiapan. Bu Devi, kita memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan tata usaha. Jadi yang pertama, bagaimana proses penyimpanan arsip sekolah? Untuk arsip sendiri ada gudang arsip. Jadi itu memang terkunci jika kalau kita perlu mencari berkas yang dibutuhkan. Berapa lama arsip sekolah disimpan dan siapa yang berwenang mengaksesnya? Untuk penyimpanan sendiri ada aturannya. Untuk arsip yang memang tidak terlalu penting itu hanya 2 tahun. Setelah itu baru kita keluarkan untuk dilestarikan. Kalau yang penting sekarang itu ada yang standarnya ya, ada 5 tahun, ada yang memang kemarin boleh Sebelumnya sekolah apa kebijakan sekolah dalam menjaga kerahasiaan data siswa dan guru? salah satunya tidak memberikan informasi apapun melalui via melalui email atau sekarang kan sudah ada WA ya, biasanya itu ada informasi melalui WA, itu kita tidak pernah memberi informasi. Terutama pihak luar sekolah yang
pendapat bagaimana jika terjadi kehilangan atau kerusakan arsip penting? Kalau kehilangan, kita berusaha dulu mencari arsip yang ada, misalnya kopi, bukan asli ya. Untuk kopinya kita cari dulu. Jalan keluar satu kalau nggak ada itu ada surat penggantian. Misalnya kayak ijazah hilang ya, ijazah hilang kan menghilangkan yang bersangkutan. Nah, mengurusnya ke sekolah, cuman harus ada bukti dari kepolisian. Kelima, apakah sudah ada sistem digitalisasi arsip di sekolah? Ada, kalau arsip itu ada. Misalnya kalau ijazah itu sudah berupa scan, itu nanti kita memberikan ke siswa, juga sekolah memberikan. Kalau terkait surat kita ada pakai mailing di Excel itu juga ada. Yang selanjutnya, bagaimana tata usaha melayani kebutuhan siswa sehari-hari? Kebutuhan apa dulu? Kalau surat kayaknya sama Bu Devi itu bisa ada yang butuh surat, misalnya surat keterangan aktif, surat rekomendasi, itu kita layani setiap hari. Apa bentuk pelayanan tata usaha untuk guru dan kepala sekolah? Kalau untuk guru sama kepala sekolah, kalau terkait surat sama halnya dengan siswa. Jadi apa yang mereka butuhkan kita juga layani. Bagaimana koordinasi tata usaha dengan pihak luar sekolah, misalnya dinas pendidikan? Kalau itu bagian humas, dengan wakaf humas biasanya. Kalau untuk TU sendiri biasanya menjembataninya itu melalui surat dulu, baru nanti di agenda ke kepala sekolah, disposisi itu turunnya ke wakaf humas. Apa prosedur penerbitan surat resmi dari sekolah? Untuk prosedurnya sendiri, kita ada acuannya dari Dinas Pendidikan Provinsi terutama ya. Itu ada aturannya sendiri. Jadi harus ada nota dinas misalnya. Baru berdasarkan nota dinas itu baru kita bisa mengeluarkan surat. Atau kalau untuk kaitannya sama siswa, mereka butuhnya untuk misalnya surat rekom untuk lomba. Kita butuh flyer atau undangan lombanya. Langsung ke pertanyaan terakhir, bagaimana tata usaha menangani permintaan legalisir ijazah atau rapor? Kalau legalisir ijazah harus SIM langsung ya. Nah, untuk prosedurnya sendiri, fotokopiannya juga aslinya. Karena kita bukan nggak percaya ya, cuman kalau sudah nggak ada aslinya, kita kan takut ada yang atau namanya dipalsukan, identitasnya dipalsukan, itu kita nanti masalahnya sama provinsi. Jadi harus bawa ijazahnya sih. Yang asli ya. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Kali ini kita udah bersama narasumber ketiga. Boleh diperkenalkan Pak? Nama saya Permata Wahyuwana, saya di bidang tata usaha. Di sini kami punya beberapa pertanyaan terkait dengan tata usaha. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi bagian tata usaha saat ini? Ya, menurut saya pada bidang saya ini terutama pada kekurangan seperti alat-alat seperti kamera, terus untuk kamera video juga. Jadi kan bidang saya di bidang media sosialnya. Jadi menurut saya masih kekurangan dalam hal teknologi. Jadi saya hanya menggunakan HP setiap kali untuk dokumentasi dan juga video. Menurut saya itu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi jika terjadi penumpukan pekerjaan administrasi? Ya, menurut saya jika terjadi penumpukan administrasi, kita bisa membagikan kerja-kerja tersebut, kita bagi jadi beberapa bidang. Jika itu bidangnya misalnya saya kan kebanyakan di bidang teknologi ya, IT biasanya seperti media sosial, desain itu maka dilibatkan ke saya. Dan juga ada ya Mas Haji lah sebagai anak saya. Jadi jika ada penumpukan saya minta bantuan beliau. Yang ketiga, apakah pernah ada pelatihan khusus untuk staf tata usaha di sini? Menurut saya ada. Waktu itu saya itu pelatihan tentang seperti apa tuh acara di televisi, wartawan. Nah kan juga saya kan kebetulan sosial media. Jadi saya waktu itu mengikuti pelatihan di cabang dinas pendidikan Jember tentang wartawan seperti itu. Menurut Anda, apa inovasi yang perlu diterapkan agar kerja tata usaha lebih efisien? Inovasi ada banyak ya, seperti contohnya WhatsApp bot untuk otomatis menjawab. Lalu ada lagi digitalisasi arsip
Terus ada lagi mungkin sosial media sekolah seperti itu. Bagaimana peran teknologi digital dalam mendukung pekerjaan tata usaha? Peran teknologi digital ya. Menurut saya perannya itu sangat penting karena itu bisa memudahkan pekerjaan kami dengan menggunakan teknologi. Ya memang sekarang kan eranya udah masuk era teknologi kan, jadi kayak kita jadi lebih mudah lah pekerjaannya seperti itu. Bagaimana cara sekolah mengevaluasi kinerja tata usaha? Biasanya kepala sekolah memberikan kami evaluasi itu pada tahun pertama atau ajaran baru ya. Setiap ajaran baru seperti apa ya, semester baru. Nah itu kami akan adakan rapat di dalam ruangan kepala sekolah bersama seluruh karyawan TU seperti itu. Apakah staf tata usaha dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting sekolah? Ada dua jawabannya, kadang iya kadang tidak. Seperti kemarin nih yang jalan itu kan pemindahan ya dari barat ke timur kan, maksudnya. Nah itu kami tidak dilibatkan, tapi kami melakukan eksekusinya langsung. Apa bentuk dukungan yang dibutuhkan agar tata usaha dari pihak sekolah bekerja optimal? Dukungannya ya mungkin ini mau jawabkan itu apa biasa ya? Biasa. Serius biasa. Iya. Mungkin gajinya dinaikkan. Boleh. Ya. Menurut Anda, apa kelebihan tata usaha di sekolah ini dibanding sekolah lain? Menurut saya kelebihan di sekolah ini seperti yang menggunakan digitalisasi asik, terus maksudnya juga media sosial lebih berkembang ya di sekolah kita ini. Kebetulan saya lihat di sekolah lain media sosialnya tidak terlalu berkembang, apalagi websitenya gitu. Yang terakhir, apa harapan Anda untuk pengembangan tata usaha di masa depan? Harapan saya untuk pengembangannya ya lebih ditingkatkan lagi kebutuhan yang ada di tata usaha ini, seperti alat-alatnya yang cukupi dan juga mungkin pembagiannya ya seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih ya Ya, Bapak. sama. Nah, jadi gimana nih? Kalian udah pada tahu belum apa aja sih pekerjaan tata usaha di SMA Negeri 1 Jember ini? Atau mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya? Boleh ditulis kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Evelyn Winata. Dan saya Muhammad Eko Agustian. Pamit undur diri dan sampai jumpa.